Di sini Bu, apakah slide-nya sudah kelihatan Ibu? Oh, sudah ya. Baik, saya buka dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Baik, pada malam hari ini untuk mata kuliah interaksi obat kita akan membahas beberapa contoh interaksi obat terutama pada fase-fase farmakokinetik ya. Ya, nanti untuk presentasinya itu 20 menit ya. Tolong nanti dibacakan oleh satu orang saja dan diambil poin-poin pentingnya aja. Enggak yang dibacakan semuanya ya. Yang Anda bacakan itu misalkan Anda melakukan checker interaksi obat ini menggunakan tools apa ya. Kemudian hasilnya bagaimana, derajat keparahannya, severity level interaksinya apa, apakah dia minor, moderat, atau major, kemudian mekanisme interaksinya Anda jelaskan secara singkat ya. Kalau misalkan Anda menggunakan beberapa tools, bisa Anda paparkan juga. Nah, kemudian baru nanti manajemen ya, manajemen terapinya bagaimana dan ditunjukkan jurnal sebagai bukti evidence-nya. Oke, jelas ya? Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Siapa yang presentasi? Ini masih Amanda ya? Masih di mute itu Amanda? Iya Ibu. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai obat methotrexate dan warfarin. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok 1 ada saya sendiri Amanda Tiara, ada Sardini, Kak Adila Apriliani, Muhammad Rida, dan Fatur Ryan Amri. Methotrexate adalah, sebentar Ibu, slide-nya nggak kelihatan di sini. Methotrexate atau analog dan antagonis asam folat. Awalnya dikembangkan sebagai obat anti kanker, methotrexate saat ini merupakan obat anti rematik pengubah penyakit lini pertama dalam pengobatan artritis reumatoid, artritis idiopatik juvenil, dan psoriasis, dan berguna dalam penyakit radang usus, multiple sklerosis, vaskulitis, lupus eritomatosus, sistematik, dan penyakit jaringan ikat lainnya, dan transplantasi karena aktivitas antiinflamasi dan imunomodulatorinya yang bermanfaat. Adapun rumus kimianya yaitu C20H22 N80 N8O5. Maaf, Bu. Merek dagangnya ada M-Trexate PV, Versate, Metojack, Methotrexate, dan Reutrex. Warfarin adalah antikoagulan trombosis vena dan kejadian tromboemboli serta kondisi seperti infrak, miokard, dan fibrilasi atrium. Warfarin menghambat sintesis faktor pembekuan yang bergantung pada vitamin K sehingga mengurangi kemampuan pembekuan. Pemantauan ketat terhadap waktu protrombin dan rasio normalisasi internasional atau INR
sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi dan meminimalkan kejadian buruk seperti pendarahan. Adapun rumus kimianya yaitu C19, H16, dan O4. Merek dagangnya Coumadin dan Jantoven. Methotrexate adalah larutan oral yang diindikasikan untuk leukemia, limfoblastik, akut, pediatrik, dan artritis idiopatik juvenil, poliatrikular, pediatrik. Suntikan methotrexate untuk penggunaan subkutan diindikasikan untuk artritis reumatoid aktif yang parah, artritis idiopatik juvenil, poliatrikular, dan psoriasis yang parah, membandel, dan melumpuhkan. Obat ini juga telah disetujui oleh EMA untuk pengobatan pasien dewasa yang memerlukan terapi sistemik untuk psoriasis plak sedang hingga berat. Warfarin ialah antagonis vitamin K, antikoagulan oral yang biasa dirasakan untuk pencegahan stroke, tromboemboli vena, dan komplikasi tromboemboli lainnya pada pasien dengan fibrilasi atrium dan katup jantung mekanis. Baru-baru ini pengenalan antikoagulan oral langsung ke dalam praktik klinis telah menurunkan frekuensi resep warfarin. Namun, warfarin tetap menjadi antikoagulan pilihan untuk sebagian besar pasien yang ingin tetap menggunakannya atau memiliki kondisi yang membutuhkan. Adapun interaksi obat methotrexate dan warfarin seperti yang kami dapat dari Medscape Drug Interaction Checker, yaitu methotrexate meningkatkan efek warfarin melalui mekanisme interaksi yang tidak ditentukan. Gunakan dengan hati-hati dan pantau. Selanjutnya, dari web MD, yaitu methotrexate meningkatkan efek warfarin dengan mekanisme interaksi yang tidak ditentukan atau diperlukan pemantauan oleh dokter. Keterangan tambahannya, warfarin terikat kuat pada albumin plasma, methotrexate juga terikat pada albumin. Jika methotrexate menggeser warfarin dari protein ini, maka lebih banyak warfarin dalam bentuk bebas atau aktif yang bersirkulasi, sehingga efek antikoagulasinya meningkat. Lalu pada methotrexate mungkin mengganggu enzim hati yang memetabolisme warfarin, terutama enzim CYP450. Jika metabolisme warfarin terhambat, kadar warfarin dalam darah meningkat, dan efeknya juga meningkat. Dan kedua obat ini bisa memiliki efek hepatotoksik atau merusak hati, dan fungsi hati yang terganggu bisa mempengaruhi metabolisme obat lain, termasuk warfarin. Dari interaksi-drugs.com, pada kasus menggambarkan seorang pria berusia 20 tahun yang diobati dengan warfarin yang waktu protrombinnya meningkat sebesar 50% hingga 100%. Selama 3 siklus regimen kemoterapi yang terdiri dari siklofosfamid, doxorubicin, etoposida, mecloretamin, vincristin, procarbazine, methotrexate, dan prednison. Ia mengalami pendarahan subkonjungtiva pada hari ke-1 siklus pertama. Waktu protrombin kembali normal dalam waktu 1 minggu setelah penghentian warfarin. Karena kompleksitas regimen kemoterapi, hubungan kausal dengan salah satu obat atau kombinasi obat tidak dapat dipastikan.
Interaksi methotrexate dengan warfarin dari Hello Pharmacies, yaitu pemberian methotrexate bersamaan warfarin, dapat meningkatkan konsentrasi methotrexate dan resiko efek samping yang serius, serta menurunkan efektivitasnya. Interaksi ini juga dapat menyebabkan peningkatan waktu protrombin dan pendarahan, sehingga perlu pemantauan ketat terhadap INR dan gejala pendarahan. Penyesuaian dosis warfarin mungkin diperlukan selama penggunaan bersamaan. Efek interaksi methotrexate, PS warfarin, dan manajemen klinis. Pemberian bersamaan methotrexate dengan obat yang sangat terikat protein seperti warfarin, antikoagulan oral, dapat meningkatkan konsentrasi plasma methotrexate, yang dapat meningkatkan resiko reaksi merugikan methotrexate yang parah. Dalam beberapa kasus, pemberian bersamaan methotrexate dengan warfarin juga dapat mengurangi pembentukan metabolit aktif, yang dapat menurunkan efektivitas klinis methotrexate. Jika pemberian bersamaan tidak dapat dihindari, pantau dengan cermat reaksi merugikan methotrexate. Pantau INR atau rasio normalisasi internasional dengan cermat, dan pantau tanda-tanda pendarahan ketika warfarin digunakan bersamaan dengan kemoterapi yang mencakup methotrexate. Dosis warfarin mungkin memerlukan penyesuaian untuk mempertahankan tingkat antikoagulasi yang diinginkan. Berikut bukti jurnal yang kami gunakan dari National Library of Medicine dan International Journal of Molecular Science. Sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, terima kasih Amanda. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Silakan. Ya, ada enggak? Oke, sementara. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya. Kaget saya. Angelika Sitepu, ya silakan. Apakah methotrexate sama warfarin ada hubungannya? Coba tolong jelaskan. Sebentar. Angelika, meto apa tadi? Methotrexate sama warfarin ada hubungannya. Methotrexate sama warfarin ada hubungannya. Hubungan apa yang Anda maksud? Hubungan sebab akibat, hubungan kekeluargaan atau apa? Yang coba pertanyaannya itu yang lebih mengarah ya ke interaksi obatnya. Hubungannya apa itu? Apakah ada hubungannya? Hubungan sebab akibat interaksi obat. Sebab akibat interaksi obat. Oh, pertanyaan Anda kurang bisa dipahami. Coba ganti kalimat. Mau kemana diarahkan? Apakah methotrexate sama warfarin ada hubungan sebab akibat antara interaksi obatnya? Sebab akibat antara interaksi obatnya. Kira-kira kelompok 1 bisa nggak menangkap pertanyaan dari teman kita Angelika Sitepu ini? Izin Ibu, mungkin dia maksudnya methotrexate dan warfarin ini hubungannya itu apa dia, makanya dia memiliki interaksi gitu. Oh iya, hubungannya dalam penggunaan klinis ya, Angelika ya, gitu ya maksudnya ya. Ya, monggo silahkan dijawab. Iya, Bu. Iya. Ya, izin saya jawab ya Angelika. Dari yang kami paparkan tadi itu kan banyak ya jurnal ataupun situs yang kami dapat. Interaksi antara methotrexate dan warfarinnya sudah saya jelaskan detail. Apa itu interaksinya? Dari yang meningkatkan efek pada warfarinnya. Tadi sudah saya jelaskan. Apakah Saudara Angelika tidak mendengarkan? Atau gini mungkin Mas Angelika ini ya, hubungan sebab akibat ini kok tiba-tiba orang ini berinteraksi nih ya antara obat ini ya, antara
metotrexat dan warfarin ini di klinis itu biasanya digunakan untuk pasien apa ya? Metotrexat ini sama warfarin itu ada nggak kasus di klinisnya? Tadi ada contoh seorang pria apa tadi itu? Ada Ibu. Nah, ini ya. Ini coba. Eh, Pria mana tadi saya baca? Nah, pada kasus. Nah, ini coba ya. Coba deh dijelaskan. Teman lainnya juga bisa. Di situ kan tertulis pada kasus menggambarkan seorang pria berusia 62 tahun yang diobati dengan warfarin yang waktu protombinnya meningkat sebesar 50% hingga 100%. Selama 3 siklus regimen kemoterapi yang terdiri dari siklofosfamid, doxorubin, etoposida, mekloretamine, vinkristin, prokarbazin, metotrexat, dan prednison. Ia mengalami pendarahan subjungtiva pada hari 1 siklus pertama. Lalu pada waktu protombin kembali normal dalam waktu 1 minggu setelah penghentian warfarin. Karena kompleksitas regimen kemoterapi, hubungan kausal dengan salah satu obat atau kombinasi obat tidak dapat dipastikan. Oke, jadi gini ya Angelika ya dan yang lain. Jadi ini adalah contoh kasus ya. Nah, ini seorang pria ini sepertinya dia menderita kanker ya, betul? Karena ada obat kemonya ya kan? Ada siklofosfamid, doxorubicin, etoposida dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya obat-obat kanker ini, sitostatik ini, dia nanti akan berpengaruh, ada efek samping atau efek toksiknya ke profil hematologi, profil darah, ya kan? Ada beberapa yang nanti mengganggu ya angka-angka atau parameter darah. Nah, mungkin ini salah satunya itu adalah apa namanya waktu penjedalan darahnya mungkin yang lebih panjang ini sepertinya daripada range normal sehingga mudah terjadi resiko perdarahan, ya enggak? Ya kan? Maka dia memerlukan warfarin ceritanya. Ini ya, ini analisa kita nih ceritanya. Dia memerlukan warfarin karena si warfarin itu merupakan suatu agen anti koagulan ya. Nah, oke. Atau dia apa namanya mudah terbentuk salah saya ralat dia ada risiko penjedalan darah sehingga diberikan antikoagulan ya. Nah, itu dia. Ternyata obat ini berinteraksi dengan 4 tools yang digunakan oleh kelompok ini ya dari situs drugs.com, Medscape dan lain sebagainya tadi ya, Dek. Ya. Nah, itu dia Angelika ya. Jadi dia ketemunya di mana ini? Jadi hubungan sebab akibatnya ini. Ada interaksi antara obat-obat yang diberikan kepada pasien kanker ini ya. Jenis interaksinya itu tadi di salah satu tools yang Anda gunakan itu katanya minor ya, Dek? Minor ya? Iya, Ibu, minor. Minor. Dengan mekanisme interaksi itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah di fase distribusi karena si warfarin ini adalah termasuk obat yang ikatan proteinnya kuat ya. Ikatan protein plasmanya kuat sehingga nanti akan mengganggu obat lain ya. Kalau dia ikatan proteinnya kuat ya obat si metotrexat yang diberikan bersamaan dengan dia itu akan susah untuk berikatan dengan protein sehingga dalam bentuk bebasnya itu menjadi banyak. Ini akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping dari metotrexat itu sendiri. Betul? Seperti itu ya. Nah, yang kedua itu tadi coba lihat deh yang ada enzim CYP berapa tadi tuh? Ada CYP-nya. Nah, ya. Ini metotrexat ini kemungkinan ada interaksi pada fase metabolisme ya dengan warfarin, terutama pada enzim CYP 450 ya. Nah, di sini terjadi interaksi. Jadi ada 2 kemungkinan interaksi di fase distribusi dan fase metabolisme seperti itu. Nah, untuk manajemennya gimana, Dek?
Nah, ini manajemennya kalau bisa ya, ini sedikit masukan dibuat dalam poin-poin, dalam bentuk poin-poin ya. Jadi ya singkat dan poin-poinnya. Nah, poinnya apa? Apa nih poin pentingnya dalam beberapa kasus, bla 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 bla. Jika pemberian bersama tidak dapat dihindari, pemantauan ya. Pantau efek samping metotreksat 1, pantau INR 2, pantau tanda-tanda perdarahan. Dah, itu ya. Dan dosis warfarin mungkin memerlukan penyesuaian untuk mempertahankan tingkat antikoagulasi yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pemantauan beberapa parameter darah dan juga pemantauan efek samping dari metotreksat akibat banyaknya jumlah metotreksat yang bebas dan berenang-renang di dalam peredaran darah. Seperti itu ya. Jadi pemantauan di sini karena dia minor. Nah, tadi juga sudah, coba saya tertarik ini jurnalnya tadi ada judulnya yang sedikit agak menggelitik di saya, coba dek. Ada satu tulisan cermati tadi, obat perangsang nafsu makan. Nah, itu judulnya jurnal. Kok tiba-tiba loncatnya ke obat perangsang nafsu makan sih? Coba di slideshow. Itu saya tadi, ini apa kok di bawahnya ada tuh aktivitas pendidikan berkelanjutan. Apa nih? Apa nih? Obat perangsang Ini nafsu makan. ini kayaknya buku, Ibu. Pendidikan berkelanjutan. Ya kalau Anda menerjemahkannya ya lewat aplikasi, kadang-kadang lucu tuh bahasanya. Ada beberapa bagian yang kita terjemahin sendiri. Kan kadang-kadang nggak ya buku nggak apa-apa deh buku. Tapi ini judulnya kok nggak nyambung. Kan kajiannya tadi tentang metotreksat, ya nggak? Ya enggak? Kok obat perangsang nafsu makan? Lucu ya. Kemudian aktivitas pendidikan berkelanjutan. Ini apa pula ini kan maksudnya ini? Ya, kalau enggak apa gini, saran saya untuk bukti jurnal itu deh ya, yang Anda screenshot itu jangan yang hasil apa ini namanya aplikasi Translate ya. Tapi yang orinya aja, ya itu akan kalau misalkan Anda ya presentasi-presentasi, ada presentasi jurnal, udah ditampilkan aja screenshot asli jurnal itu. Yang terjemahan ini artinya yang terjemahan ini kita taruh aja di dapur kita ya. Yang kita sajikan di plate, di plating itu yang asli. Ya, gitu ya. Itu rahasia dapur kita. Jangan ditampilkan rahasia dapur kita ya. Nanti jadi lucu ini kan. Nah, itu dia. Ya, oke. Tampilkan yang orinya aja deh ya. Nanti kalau misalkan ada narasinya di sini, maksudnya dalam terjemahan itu nggak apa-apa. Begitu, cukup? Cukup ya. Kalau cukup, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup, kita alihkan ke kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sudah cukup bagus pemaparannya. Cuma tadi sedikit ini aja ya. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Ini saya yang alihkan ke siapa? Ke saya, Bu Nadia. Nadia N ya. Nadia Safira ya. Oke. Iya, Bu. Oke, Nadia. Nabila. Izin Bu, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah ada terlihat. Oh iya, nama ini huruf besar ya, Dek ya. Ini saya sekalian koreksi nih ya. Setelah APT titik. Terus nama V huruf besar, S huruf besar ya. Nah,
Oke, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah interaksi obat ini, yaitu Ibu Dr. Apiti Vivi Sofia MSI. Tanpa berlama-lama, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi obat omeprazol dan azanatavir. Atazanavir maksudnya. Nah, untuk kelompoknya yaitu terdiri dari saya sendiri, Devi Fitri Prastikasari, Mutia Rizky Hasanah, Nadia Safira, Naziha Kata Afaf, Salwa Permata Farisha, Didiawati, dan Kak Elizabeth Febriati Nahulai. Nah, langsung saja. Yang pertama itu obat omeprazol, di mana obat ini adalah obat golongan proton pump inhibitor atau PPI yang berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, obat ini digunakan untuk mengobati tukak lambung, nyeri ulu hati, penyakit refluks, dan kondisi lain yang menyebabkan asam lambung berlebih. Nah, omeprazol ini bekerja dengan menghambat pompa proton di lapisan perut sehingga produksi asam lambung berkurang. Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul, tablet, dan cairan yang ditelan. Nah, berikut ini di samping ada gambar dari struktur omeprazol. Nah, untuk rumus kimia dari omeprazol adalah C17H19N3O3S. Untuk merek dagang dari omeprazol sendiri adalah diantaranya ada Esover, Esola 20, Esofin, Esomeprazol sodium, Inhipum, Lokev, Meisek, Nesigas, Nexium, Mops, Omeprazol Hexpam, dan Omeprazol. Next. Obat yang kedua adalah Atazanavir. Nah, Atazanavir adalah obat antiretroviral yang digunakan untuk mengobati HIV atau AIDS. Nah, obat ini umumnya direkomendasikan untuk digunakan bersama dengan antiretroviral lainnya. Obat ini dapat digunakan untuk pencegahan setelah cedera akibat jarum suntik atau paparan potensial lainnya, atau profilaksis pasca pajanan. Obat ini digunakan dengan cara diminum. Nah, untuk strukturnya bisa terlihat pada slide. Nah, untuk rumus kimia dari obat ini adalah C38H52N6O7. Untuk merek dagangnya yaitu ada Reatas. Nah, selain itu ada juga kombinasi tetap Atazanavir dengan Cobicistat yang dijual dengan merek dagang Evotaz. Next. Nah, berikut beberapa tools yang kami pakai, yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama ada tools interaksi obat dari Medscape. Antara omeprazol dan atazanavir akan menurunkan kadar atau efek atazanavir dengan meningkatkan pH lambung. Nah, dari tools ini diketahui hanya berlaku untuk bentuk oral dari kedua agen tersebut. Hindari atau gunakan obat alternatif. Kelarutan atazanavir menurun seiring peningkatan pH. Konsentrasi plasma atazanavir yang jauh berkurang diperkirakan terjadi jika PPI diberikan bersamaan. Nah, untuk dosis PPI tidak boleh melebihi dosis yang sebanding dengan omeprazol, yaitu 20 mg dan harus diminum sekitar 12 jam sebelum atazanavir atau ritonavir pada pasien yang belum pernah menjalani pengobatan. Nah, untuk PPI tidak direkomendasikan pada pasien yang sudah pernah menjalani pengobatan dan mengonsumsi atazanavir. Next. Nah, untuk tools yang kedua, kami menggunakan drugs.com, di mana pada tampilan drugs.com ini ditemukan bahwa interaksi antara omeprazol dengan atazanavir ditemukan yaitu level mayor, di mana penggunaan atazanavir bersamaan dengan omeprazol tidak dianjurkan. Dengan mengurangi asam lambung, omeprazol ini dapat menurunkan penyerapan dan kadar atazanavir dalam darah.
dan membuat obat tersebut kurang efektif melawan HIV. Nah, dokter atau apoteker mungkin dapat memberikan saran tentang alternatif yang lebih aman jika kita memerlukan pengobatan untuk asam lambung atau tukak lambung saat sedang menjalani pengobatan dengan atazanavir. Nah, penting untuk memberitahu dokter jika sedang mengkonsumsi obat tersebut, termasuk diantaranya vitamin dan herbal. Jangan berhenti menggunakan obat apapun tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, untuk penggunaan inhibitor pompa proton ini, yaitu PPI, yaitu obat omeprazol, secara bersamaan dengan atazanavir dapat menurunkan bioavailabilitas oral atazanavir dan secara substansial mengurangi konsentrasinya dalam plasma. Kelarutan atazanavir menurun dengan meningkatnya pH, sehingga penghambatan sekresi asam lambung dapat mengganggu pembubaran obat. Next. Untuk manajemen klinisnya, mengingat resiko penurunan kerentanan virus dan perkembangan resistensi yang terkait dengan kadar obat antiretroviral subterapeutik, penggunaan PPI tidak dianjurkan pada pasien yang berpengalaman dalam pengobatan yang menerima atazanavir dengan atau tanpa ritonavir atau cobicistat. Nah, pada pasien yang belum pernah menjalani pengobatan yang menerima atazanavir dengan ritonavir atau cobicistat, dianjurkan agar dosis PPI itu tidak melebihi 20 mg per hari dari omeprazol atau yang setara, dan dosis harus dipisahkan dengan jarak 12 jam. Beberapa pihak berwenang merekomendasikan peningkatan dosis atazanavir menjadi 400 mg dengan ritonavir 100 mg. Bila kombinasi ini diberikan bersama PPI, atazanavir tanpa ritonavir atau cobicistat tidak boleh diberikan bersamaan dengan PPI pada pasien yang belum pernah menjalani pengobatan. Next. Untuk tools selanjutnya, kami menggunakan drug bank, di mana interaksi kedua obat ini dapat yaitu omeprazol, dapat menyebabkan penurunan penyerapan atazanavir yang mengakibatkan berkurangnya konsentrasi serum dan berpotensi menurunkan kemanjuran obat. Next. Nah, untuk tools yang terakhir, kami menggunakan tools WebMD, di mana untuk interaksi kedua obat ini dikatakan pada tools tersebut level yang serius. Nah, untuk omeprazol akan menurunkan kadar atau efek dari atazanavir dengan mengurangi keasaman lambung. Nah, interaksi ini dapat terjadi ketika kedua obat diminum. Nah, untuk informasi tambahannya, bahwa obat omeprazol atau golongan PPI ini mengurangi kadar atazanavir dalam darah. Untuk dosis PPI tidak boleh melebihi dosis yang setara dengan omeprazol 20 mg dan harus diminum sekitar 12 jam sebelum atazanavir pada pasien yang baru saja memulai atazanavir. Nah, untuk PPI tidak direkomendasikan pada orang yang telah mengkonsumsi atazanavir selama beberapa waktu. Next. Nah, berikut adalah bukti jurnal yang kami gunakan, di mana jurnal ini berjudul Drug Interaction and Antiretroviral Drug Monitoring. Next. Nah, ini adalah tabel di mana terlampirkan interaksi antara obat-obatan antiretroviral dengan obat umum. Tapi terkhusus di sini karena kami membahas tentang interaksi omeprazol dengan atazanavir, berikut tampilannya. Next. Seperti tercantum pada tabel berikut ini, yaitu bahwasannya obat golongan PPI, di mana untuk contoh yang kami bahas ini adalah omeprazol, dapat meningkatkan obat atazanavir. Nah, untuk itu, maka hindari penggunaan omeprazol secara bersamaan. Tapi, apabila penggunaan secara bersamaan itu tidak dapat dihindari, maka berikan atau konsumsi omeprazol 12 jam sebelum mengkonsumsi atazanavir dengan catatan omeprazol tidak melebihi dosis 20 mg. Next. Untuk kesimpulannya,
kami simpulkan bahwa interaksi antara agen anti-tukak dan agen antiretroviral dapat secara signifikan mempengaruhi efektivitas terapi HIV. Nah, agen anti-tukak seperti antasida, antagonis H2, dan PPI dapat mengubah pH lambung yang mempengaruhi absorpsi obat antiretroviral tertentu, terutama kelas protease inhibitor. Terutama terkhusus atazanavir adalah kelas protease inhibitor ataupun obat golongan non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor atau NRTI. Khususnya dalam interaksi kedua obat ini, yaitu penghambat pompa proton seperti omeprazol dapat menurunkan absorpsi atazanavir secara signifikan sehingga penggunaan bersamaan sebaiknya dihindari atau perlu penyesuaian dosis. Demikian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, sementara menunggu pertanyaan, Bu Fi akan komentar ya. Jadi, penyajian dan pemaparannya sudah sangat jelas ya. Kemudian untuk slide-nya bagus, pemilihan background dan juga tulisannya cukup jelas, kontras dengan background-nya ya. Untuk tools yang digunakan juga sudah cukup ya, ada 4 tadi dan ke semua hasil dari tool itu mengatakan bahwa terjadi interaksi itu di fase absorpsi ya, terutama kaitannya dengan pengaruh pH terhadap absorpsi obat. Oke, itu ya. Jadi kemudian bukti jurnal yang ditujukan juga sudah valid ya, sudah sesuai. Untuk manajemen terapinya juga tadi sudah disampaikan, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kalau bisa dapat mungkin dicari pengganti dari agen dari omeprazol ini atau agen PPI ya, mungkin bisa dengan H2 blocker atau obat-obat untuk gastroprotektor lainnya ya, mungkin itu sarannya. Yang kedua, jika tidak memungkinkan ya, bisa diberi jeda waktu 12 jam. Tapi saya prefer ke yang sebaiknya diganti aja omeprazol ini, karena memang dia akan meningkatkan pH. Kalau konsepnya adalah terganggunya penyerapan dari apa tadi obatnya? Atazanavir ya, atazanavir obat HIV/AIDS ini, maka bisa kita pahami bahwa obat-obat peningkat pH kesemuanya ya berarti ya. Berarti baik itu antasida, PPI, H2 blocker, pasti dia akan menurunkan proses absorpsi dari atazanavir ini gitu. Nah, kan katanya tadi jika benar-benar dibutuhkan. Nah, coba cari yang lain kira-kira apa ya gitu. Tapi kebanyakan adalah meningkatkan pH lambung kalau gastroprotector agent ini. Atau mungkin dengan analog prostaglandin bisa juga, tapi itu kan enggak itu adalah bukan drug of choice utama ya, itu adalah the last choice saya kira ya. Nah, itu dia. Jadi ada 2, diberi jeda waktu gitu ya, sembari nanti kalau misalkan memang kalau bisa diatasi dengan pola makan ya. Ini adalah kasus gastritis pada penderita HIV/AIDS yang mendapatkan atazanavir ya. Oke. Oh iya Dek, satu saran saya tadi kan sudah bagus, tapi ada sedikit saran lagi aja. Tadi kan Anda menggunakan 4 tools, kesemuanya hasilnya sama, jadi supaya tidak membacanya berulang-ulang, kita katakan saja bahwa dari ketiga tools lainnya, yaitu misalkan DrugBank, Medscape, ya, tool yang pertama Anda tampilkan, apakah tadi sudah Anda bacakan? Nah, Anda sampaikan saja bahwa hasil yang kami dapatkan dari ketiga tools lainnya itu
tidak berbeda. Jadi dia sama keterangannya dengan yang pertama. Gitu ya. Itu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya kira untuk kelompok 2 cukup ya. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas ya. Kita kasih aplaus ya untuk kelompok 1 dan 2. Baik, selanjutnya ke kelompok 3 saya oper ke siapa ini? Fadia, Bu. Nadia Safira. Fadia. Fadia. Apa dek? Apa dek? Ulang lagi. Fadia Arfa, Bu. Fadia, F ya. Fadia apa? Udah Fadia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjabarkan di mana hasil presentasi kami mengenai interaksi antara obat siklosporin dengan ketoconazole dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Vivi Sophia MSI. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Ayu Putri Nazari, Dinda Rifahni, Fadia Arpa, Khaliza Kaila, Melisha Silvani, Muhammad Syaukani, Rahmat Rinanda, Salwa Utami, dan terakhir Kak Melati Aulia Putri. Next. Nah, salah satu dari obat itu adalah siklosporin, di mana obat ini golongan imunosupresan yang digunakan untuk mencegah penolakan transplantasi organ dan mengobati beberapa penyakit autoimun seperti psoriasis, rheumatoid arthritis, dan sindrom nephrotik. Next. Selanjutnya ada ketoconazole, di mana obat ini sebagai anti jamur golongan azol yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi jamur pada kulit, rambut, dan mukosa. Berikut ada struktur kimia serta rumus kimia C26H28Cl2N4O4. Dengan merek dagang ada Nizoral, Fungoral, Solegel, dan Ketomed. Next. Di mana adapun siklosporin dengan ketoconazole yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau menurunkan respon imun yang dapat merusak organ donor, yaitu siklosporin. Untuk ketoconazole, obat golongan anti jamur imidazol. Obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi infeksi jamur yang menyerang organ tubuh dalam atau infeksi jamur sistematik. Next. Adapun tools yang kami gunakan, yang pertama ada Medscape yang menunjukkan indikasi pantau dengan cermat, di mana ketoconazole akan meningkatkan kadar atau efek siklosporin melalui transporter efflux P-glycoprotein atau MDR1 dengan pantauan gunakan dengan hati-hati atau pantau. Next. Lalu dengan tools drugs.com, di mana ketoconazole dapat meningkatkan kadar dan efek siklosporin dalam darah. Jika memerlukan kedua obat tersebut dikombinasikan, perlu penyesuaian dosis atau pemantauan yang lebih sering oleh dokter untuk menggunakan kedua obat tersebut dengan aman. Next. Selanjutnya ada tools dari drugbank, antara ketoconazole
serta siklosporin menunjukkan indikasi besar. Pada penggunaan anti jamur nefrotoksik dan obat-obatan nefrotoksik lainnya secara bersamaan seperti siklosporin dapat meningkatkan potensi toksisitas ginjal yang disebabkan oleh obat ketoconazole. Next. Lalu yang terakhir menggunakan tools WebMD, di mana interaksi yang ditemukan adalah pantau dengan ketat. Ketoconazole akan meningkatkan kadar atau efek siklosporin dengan memengaruhi cara obat dikeluarkan dari tubuh. Ketoconazole dan siklosporin memiliki interaksi obat yang signifikan, yaitu peningkatan risiko nefrotoksisitas atau toksisitas ginjal, sedangkan ketoconazole dapat meningkatkan kadar siklosporin dalam darah, sehingga meningkatkan risiko kerusakan ginjal dan peningkatan risiko efek samping. Next. Selanjutnya, efek interaksi obat siklosporin dengan ketoconazole serta manajemen klinisnya. Interaksi antara siklosporin dan ketoconazole dapat meningkatkan kadar siklosporin dalam darah karena ketoconazole menghambat enzim sitokrom P450 atau keluarga enzim yang berperan penting dalam metabolisme obat-obatan dan zat-zat kimia lain dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk metabolisme siklosporin. Efek interaksi ini dapat menyebabkan peningkatan toksisitas siklosporin seperti nefrotoksisitas dan hepatotoksisitas. Dengan manajemen klinis memonitor kadar siklosporin dalam darah secara ketat, menyesuaikan dosis siklosporin jika diperlukan, memonitor fungsi ginjal dan hati pasien. Next. Berikut adalah bukti ataupun buku yang kami gunakan. Menggunakan ketoconazole pada pasien dengan transplantasi jantung 6 bulan atau lebih setelah transplantasi dan membandingkan hasilnya dengan kontrol historis. Kebutuhan untuk siklosporin berkurang hingga 88%. Dalam penelitian acak penerima transplantasi ginjal, keuntungan teoritis lainnya dari ketoconazole termasuk pengurangan tingkat infeksi karena efek antimikroba obat yang luas, juga penurunan tingkat kolesterol atau low density lipoprotein atau LDL, mengurangi tingkat siklosporin yang terikat. LDL meningkatkan tingkat yang lebih tinggi dari siklosporin bebas. Penurunan kadar kolesterol serum secara teoritis dapat menurunkan peran apapun yang mungkin dimiliki kolesterol dalam perkembangan penyakit arteri koroner pada transplantasi. Kemungkinan kerusakan meliputi hepatotoksisitas ketoconazole yang diketahui atau terutama karena siklosporin sendiri sedikit hepatotoksik dan kemungkinan munculnya strain jamur dan ragi yang resisten. Next. Penggunaan ketoconazole setelah transplantasi jantung menghasilkan persyaratan yang lebih rendah untuk siklosporin, biaya lebih rendah, dan mengurangi tingkat penolakan dan infeksi. Mekanisme interaksi tidak jelas tetapi diduga karena pengikatan kuat ketoconazole ke sistem enzim mikrosom monooksigenase sitokrom P450 yang menghambat metabolisme siklosporin. Next. Interaksi antara siklosporin dan ketoconazole merupakan interaksi signifikan yang dapat meningkatkan kadar siklosporin dalam darah. Ketoconazole menghambat enzim sitokrom P450 dan P-glikoprotein yang berperan dalam metabolisme dan eliminasi siklosporin. Akibatnya, resiko efek samping seperti nefrotoksisitas,
hepatotoksisitas, hipertensi, dan gangguan elektrolit meningkat. Meskipun demikian, interaksi ini juga dapat dimanfaatkan secara klinis untuk menurunkan kebutuhan dosis siklosporin dan menekan biaya pengobatan pada pasien transplantasi. Asalkan dilakukan dengan pemantauan ketat terhadap fungsi ginjal, hati, dan kadar siklosporin dalam darah. Oleh karena itu, penggunaan bersamaan kedua obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan penyesuaian dosis dan pengawasan medis yang intensif. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Kita tunggu, ada pertanyaan. Tadi yang presentasi Fadia. Iya, Fadia Arfa. Dinda, Bu. Oh, Dinda Rifan. Ya, baik, cukup jelas ya untuk pemaparannya. Nah, jadi di sini kan harus hati-hati ya untuk siklosporin versus ketoconazole. Siklosporin ini adalah agen imunosupresan ya. Tentu penggunaan atau indikasi klinisnya itu cukup luas ya. Bisa juga digunakan untuk pasca transplantasi organ ini ya, karena dia imunosupresan. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang menjalani transplantasi organ harus diberikan agen imunosupresan agar tidak terjadi reaksi rejection. Nah, rejection dari organ yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian tentu saja kita ketahui secara luas bahwa penggunaan imunosupresan ini adalah untuk penyakit-penyakit autoimun ya. Oke, nah kemudian katakanlah ini pasien autoimun ya. Ternyata dia ada masalah ya dengan kulitnya ya, ada jamur dan memerlukan ketoconazole ya. Nah, ini Anda sebagai apoteker harus hati-hati ya dengan adanya mata kuliah interaksi obat ini, wawasan Anda menjadi terbuka bahwa apapun obat yang diberikan atau kita gunakan ya, apoteker sendiri menggunakan ya atau merekomendasikan itu, kita harus selalu melakukan checker terlebih dahulu melalui tools-tools yang sudah ada ya, itu terserah ya yang mana yang valid ya, biasanya menggunakan Medscape atau misalkan Anda kurang yakin dengan satu tool, mungkin 2 atau 3 tools. Kalau 2 dari 3 tools itu mengatakan ada interaksi, nah itu berarti memang dia ada interaksi ya, seperti itu. Nah ini tadi untuk mekanisme interaksinya ada 2 ya, melalui persaingan di enzim sitokrom CYP ya, CYP 450, benar ya? Kemudian juga di fase ekresi itu dia bersaing dengan transporter P-glikoprotein, PGP. Ya kan kita sudah belajar ya kemarin itu ya, protein PGP ya, dia ada di ginjal. Nah, protein inilah yang nantinya akan mengangkut hasil-hasil metabolit yang akan dikeluarkan melalui urin. Nah, kalau dia bersaing di sini salah satunya pasti ada yang harus mengalah ya, harus antri dulu karena transporternya sama gitu. PGP ya. Nah, ini akan menimbulkan efek samping nefrotoksisitas. Nah, juga hepatotoksisitas karena dia bersaing juga, berkompetisi juga di enzim sitokrom P450. Nah, jadi kayaknya ini kalau obat ini diberikan kalau nggak kepaksa kali janganlah ya. Karena ini efek sampingnya ke organ-organ utama juga lumayan ya. Nah, jadi pasien-pasien yang dia lagi pengobatan, lagi terapi dengan agen-agen imunosupresan, kita tahu bahwa imunosupresan ini enggak hanya diminum 1 minggu, 2 minggu, enggak. Pemakaiannya kan jangka panjang. Kita semua tahu kan, sudah belajar imunosupresan ini jangka panjang penggunaannya. Nah, gimana kalau sewaktu-waktu pasien ini butuh ketoconazole untuk mengobati jamurnya sementara interaksinya terjadi.
seperti ini, resikonya juga tinggi. Nah, Anda harus mencari akal ya. Apa yang disarankan untuk anti jamurnya? Karena kalau kita ngeluarin siklosporin kan ya bisa juga ya dengan agen imunosupresan lainnya. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya. Itu dicari mana yang nanti kira-kira dari agen imunosupresannya yang cocok dengan anti jamur. Nah, itu dicari. Kalau misalkan dia tidak terjadi interaksi, ya sudah Anda rekomendasikan. Jadi, saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara berpikir sistematis dan analisis ya dari obat-obat yang diberikan oleh pasien ataupun obat-obat yang nantinya Anda rekomendasikan, terutama untuk obat-obat over the counter dan juga obat-obat yang masuk dalam kategori OWA. Pesan saya adalah Anda harus selalu lakukan checker, nggak boleh disepelekan, nggak apa-apa, nggak ada interaksi ya, tebak-tebakan gitu. Rasa-rasanya kok nggak ada ya interaksi, setahu saya, seingat saya. Sekarang nggak bisa begitu lagi, kita sudah ada di genggaman tangan, kita punya tools, dimanfaatkan, jangan malas ya. Cek dulu interaksinya nih, aman nggak sih? Nah, untuk saat ini kan bisa diaplikasikan untuk diri Anda sendiri ya, dan juga keluarga. Bentar-bentar saya cekin dulu interaksinya ada nggak? Oh, ada, tapi ini interaksinya minor ya di fase absorpsi. Solusinya gimana? Manajemennya gimana? Hanya diberikan jeda waktu. Tapi kalau interaksi yang seperti ini berisiko terhadap nefrotoksik dan juga hepatotoksisitas, ya Anda harus berpikir lagi, berpikir keras bagaimana manajemen klinisnya. Gitu ya? Cukup? Cukup ya? Tampilannya sudah bagus semua ini ya. Baik, terima kasih ya atas effortnya dalam membuat tugas ini bagi kelompok 3. Kita beri aplaus ya. Selanjutnya kelompok 4. Saya take over ke siapa? Sofia, Bu. Sophia, bosnya ini, ketuanya ini. Sophia, make co-host. Kok Dinda? Bentar. Ini ada 2, Sophia atau Sophie? Yang Sofia, Bu. Ini kamu juga, Sophie juga. Iya, Bu, lupa keluar tadi. Enggak, Pindah ke laptop. Oke, enggak apa-apa. Dah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Sophie. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai interaksi antar obat dari methotrexate dengan trimethoprim. Dengan anggotanya Eka Ayu Lestari, Nazwa Natasha Purba, Lydia Mulyani, Nadila Rizka Syahfitri, Nurul Fadlina, Alia Apriani, Nikmah Nur Salimah, Diksi Putri Mulyana, Sofia Putri Pohan, dan Melinda Priani. Next. Methotrexate adalah obat untuk mengatasi kanker seperti kanker payudara, karsinoma, leukemia, kanker tulang, limfoma, atau mikosis fungoides. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun seperti psoriasis, rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, atau lupus.
Methotrexate termasuk dalam golongan anti kanker yang memiliki efek imunosupresan, yang bekerja dengan menghambat kerja enzim yang penting untuk pembentukan DNA sel. Dengan begitu, proses replikasi dan pertumbuhan sel dapat diperlambat atau terhenti. Dengan rumus kimia dari methotrexate, yaitu C20H22N8O5. Contoh merek dagangnya M-Texat PF, Versat, Metoject, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua, trimethoprim adalah obat antibiotik untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih dan otitis media. Untuk meningkatkan efektivitasnya, penggunaan trimethoprim biasanya dikombinasikan dengan sulfamethoxazole. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu proses pembentukan asam dihidrofolat yang merupakan salah satu zat yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa asam dihidrofolat, pertumbuhan bakteri akan terhambat. Rumus kimianya C14H18N4O3 dengan merek dagang Primsol, Proloprin, dan TMP atau trimethoprim. Next. Methotrexate dengan trimethoprim. Methotrexate adalah antagonis asam folat dan antimetabolit spesifik siklus sel, meskipun masih merupakan komponen penting dalam regimen pengobatan hematologi dan tumor padat. Methotrexate kini digunakan dalam dosis rendah untuk pengobatan banyak gangguan autoimun, termasuk penyakit Crohn, artritis rheumatoid, dan psoriasis. Meskipun MTX umumnya dapat ditoleransi dengan baik pada dosis rendah, toksisitas organ yang serius dan dapat diprediksi, termasuk supresi myelomukositis, hepatotoksisitas, dan cedera ginjal. Dapat terjadi karena interaksi obat atau perubahan fungsi ginjal atau hati. Toksisitas ini dapat terjadi dengan cepat dan mengancam nyawa bahkan pada pasien yang memakai dosis oral serendah 5 hingga 25 mg MTX per minggu. Kemudian trimethoprim sulfamethoxazole adalah antimikroba bakteriostatik yang digunakan dalam pengobatan dan pencegahan berbagai infeksi, termasuk ISK, otitis media, eksaserbasi, bronkitis kronis, dan pneumonia pneumocystis jirovecii, seperti MTX, TMP, SMX merupakan penghambat metabolisme asam folat dan dapat menyebabkan penekanan sumsum tulang. Trimethoprim sulfamethoxazole juga diketahui menurunkan ekskresi MTX ginjal. Jika digunakan secara kombinasi, potensi toksisitasnya cukup besar. Next. Di sini tools yang kami ambil, salah satunya yang pertama dari Drugs.com. Dengan deskripsinya, methotrexate dapat menyebabkan gangguan fungsi sumsum tulang yang mengakibatkan rendahnya jumlah berbagai jenis sel darah, dan menggunakannya dengan trimethoprim dapat meningkatkan risiko tersebut. Anda mungkin mengalami anemia, masalah pendarahan, atau infeksi karena jumlah sel darah rendah. Jika Anda memiliki pertanyaan atau sudah menyadari interaksi tersebut, tetapi telah menentukan bahwa ini adalah pengobatan terbaik untuk Anda dan telah mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan memantau Anda dengan cermat untuk setiap komplikasi potensial. Anda harus menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami pucat, kelelahan, pusing, pingsan, memar atau pendarahan yang tidak biasa, demam, menggigil, diare, sakit tenggorokan, nyeri otot, sesak napas, darah dalam dahak, penurunan BB. Nurul, tolong dibacain yang penting-penting aja Nurul ya. Oh iya, Bu. Orang yang di sini ya. Ya, Bu. Kemudian selanjutnya, next. Terus yang kedua dari Drug Bank, dengan deskripsinya kedua obat ini sama-sama menghambat enzim dihidrofolat reduktase, namun targetnya berbeda.
Methotrexate menargetkan enzim pada sel manusia, sedangkan trimethoprim menargetkan enzim pada bakteri. Oleh karena itu, penggunaan klinis dan profil efek samping keduanya juga berbeda secara signifikan. Next. WebMD. Trimetoprim dan methotrexate keduanya meningkatkan toksisitas obat lain dengan efek obat tambahan. Informasi tambahannya, perhatian trimetoprim terbukti jarang meningkatkan supresi sumsum tulang pada pasien yang menerima methotrexate. Next. Efek interaksi antara obat methotrexate dan trimetoprim. Yang pertama, supresi sumsum tulang. Kombinasinya dapat menyebabkan penurunan produksi sel darah termasuk anemia, leukopenia, trombositopenia. Gejala mungkin muncul meliputi kelelahan, pucat, mudah mumet, dan peningkatan resiko infeksi. Yang kedua, mukositis dan ulcerasi mulut. Pasien dapat mengalami luka atau sariawan di mulut dan saluran pencernaan yang dapat menyebabkan nyeri dan kesulitan makan. Yang ketiga, nefrotoksisitas atau kerusakan ginjal. Dan yang keempat, efeknya peningkatan kadar methotrexate dalam darah. Selanjutnya, mekanisme interaksi. Yang pertama, inhibisi ganda dihidrofolat reduktase atau DHFR. Methotrexate dan trimetoprim keduanya menghambat enzim DHFR yang penting dalam metabolisme folat. Penggunaan bersama dapat menyebabkan defisiensi folat yang parah, berkontribusi pada efek samping hematologis. Kedua, gangguan ekskresi ginjal methotrexate dapat menghambat ekskresi ginjal methotrexate, meningkatkan kadar methotrexate dalam darah dan resiko toksisitas. Dan yang ketiga, peningkatan kadar methotrexate bebas. Trimetoprim dapat menggantikan methotrexate dari ikatan protein plasma, meningkatkan kadar methotrexate bebas yang aktif secara farmakologis dan berpotensi toksik. Next, berikut contoh jurnal sudah ditranslate dan sudah di screenshot. Kemudian next selanjutnya. Methotrexate dan trimetoprim. Asam asetil salisilat 24-kedua, 50% methotrexate terikat pada albumin dan mudah afinitas tinggi seperti sulfonamid, misalnya trimetoprim dan sulfamethoxazole, salisilat, dan phenytoin. Bila digunakan dalam kombinasi dengan MTX, obat-obatan ini meningkatkan konsentrasi methotrexate bebas dan potensinya untuk menimbulkan toksisitas. Tanda-tanda umum toksisitas methotrexate meliputi mukositis, stomatitis, diare, supresi sumsum tulang, dan gangguan ginjal, seperti yang diamati pada pasien. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul ya atas paparannya, meski sedikit pilek ya Nurul ya. Karena kecapean kali ya. Ya, oke. Iya, Baik. Iya, kan banyak aktivitas ya. Jadi kalau perlu minum vitamin. Pas kita KKN juga sambil kuliah ini cukup berat ya, saya kira ya. Waktu istirahatnya kurang. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Tidak? Oke. Ya, coba ditampilkan judulnya. Ya, methotrexate dan trimetoprim ya. Berikutnya, ini lucu ya gambarnya, PPT-nya udah bagus-bagus ini. Kan banyak juga PPT bagus-bagus yang bisa di DL ya, sama AI juga. Coba
Next deh. Oke, ini nama-nama. Oke, ini tadi deskripsi, indikasi obat methotrexate. Terus next. Ini si trimethoprim. Next. Oke. Lagi-lagi pas saya mau lihat toolsnya. Drug.com. Oke ya. Jadi berapa tool yang Anda gunakan tadi? Ada 3 atau 4? Nurul? Kelompoknya Nurul? Ada 4, Bu. 4 ya. Untuk severity levelnya mayor semua. Mayor ya Nurul di sini. Halo. Iya Bu, dari drugs.com dapatnya mayor Bu. Anggota kelompok lain. Mayor ya. Mayor berat ya. Berarti tidak recommended ini digunakan bersamaan ya. Karena terlalu banyak tadi. Coba kita lihat interaksinya apa aja. Coba tadi di slide yang keberapa ini? Ini besar, mayor ya semua interaksi ditemukan. Berat ini ya. Nah ini juga ini efek sampingnya ini ya. Efek samping dari interaksi jika obat ini diberikan juga ya. Dipaksakan juga untuk pemberiannya. Supresi sumsum tulang, nah ini berat ya, pansitopenia turun semua angkanya ya, angkanya jelek semua nih, angka profil darah. Mukositis, ulcerasi mulut, sariawan, terus menerus. Nah ini paling parah nih nefrotoksisitas ini ya. Jadi kita harus hati-hati ya melihat obat itu, jangan asal oh nggak apa-apa atau misalkan berpatokan hanya kepada resep yang diberikan oleh dokter tanpa kita cross check untuk mencari tahu bagaimana screening klinis dari obat ini, apakah terjadi interaksi. Nah jika terjadi interaksi ini kan sangat berdampak ya toksisitas ini terhadap ginjal. Kemudian peningkatan kadar methotrexate dalam darah ya tentu banyak ya. Kita tahu methotrexate ini agen anti kanker dan juga pada dosis rendah dia digunakan sebagai agen imunosupresan tapi dia punya side effect yang bejibun banyaknya. Ini biasanya digunakan jika memang betul-betul dibutuhkan di mana manfaatnya lebih besar daripada risiko yang akan ditimbulkan oleh si methotrexate ini. Baik, next slide. Nah, ini adalah mekanisme interaksi dari kedua obat itu. Kita lihat ini ada 3 ini ya. Ada 3. Meskipun dia tidak ke CYP, tapi ini ke asam folat ya. Pengaruhnya ke asam folat ini. Ini bahaya sekali kalau digunakan oleh ibu yang istilahnya mau promil ya, program hamil ya. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kenapa pasien-pasien yang memang memerlukan terapi imunosupresan ini dia harus konsultasi ke dokter dulu sebelum dia merencanakan program kehamilannya. Itu Anda harus tahu juga ya untuk edukasi ke pasien gitu. Jadi nggak asal karena nanti bisa menyebabkan terjadinya cacat lahir akibat janin kurang berkembang karena defisiensi dari asam folat ya. Ini tanpa disadari meskipun ini sudah dihentikan beberapa waktu. Berapa lama dihentikan agar methotrexate ini sempurna mengalami proses eliminasi ya. Oke, kemudian ini tadi sudah kaitannya dengan ginjal, yang ini kaitannya dengan efek samping dan efek toksik akibat peningkatan kadar methotrexate bebas. Oke, next slide. Untuk jurnalnya ini saran saya ya, kurang jelas tampak di layar. Nanti Anda screenshot yang penting-penting aja dan yang orinya ya, yang seperti tadi sama ya, komen saya ini di dapur aja yang kita plating yang ori. Oke. Ini tadi ya apa yang ingin Anda sampaikan, Anda hanya menunjukkan grafik dan table ini aja tapi tadi tidak berbicara ya, maksudnya ini apa ya, apakah ini perlu atau hanya untuk topping aja ya. Nah, kalau ini penting dipaparkan ya, gitu cara kita ya, misalkan enggak hanya kita, kebanyakan ini ya, ini saran untuk Anda. Jadi bukan kebanyakan, ada juga mahasiswa pas ujian skripsi, sidang skripsi,
Dia kan nunjukin grafiknya hasil penelitiannya ya, tapi nggak dijelaskan ya, jelaskan secara singkat ya. Dia ini grafik kami, ini grafik dari hasil penelitian yang saya lakukan, udah dia diam. Ini tabelnya, udah dia diam. Terus masuk ke slide berikutnya, dijelaskan apa ini fungsinya dipajang di sini ya. Oke, next slide. Ini tadi coba dicermati. Ini 24 kedua ini maksudnya apa? Ini kata ini kan nggak perlu sebetulnya ya diedit lagi ya. Jangan kita tampilkan nanti di plating itu masih ada sisa daun bekas tempe ya, seperti itu. Udah, next. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman lain? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Baik, komen saya secara keseluruhan untuk empat kelompok ini itu sudah bagus ya. Alhamdulillah yang saya ikuti perjalanan Anda dari semester ke semester, dari tugas ke tugas, itu progresnya semakin lama semakin bagus ya, semakin membaik ya. Namanya kita belajar, tentu ada progres yang signifikan ya, ke arah yang baik gitu. Ya semuanya sudah bagus ya. Tentu kita perlu bantuan AI untuk mencari itu, tapi kita bisa paham ya, itu suatu hal yang lumrah untuk zaman sekarang, itu suatu hal yang lumrah ya. Yang penting platingnya bagus, penyajiannya bagus ya. Kemudian tadi saya suka ya kelas ini hampir semuanya ya tadi backgroundnya itu yang background warna-warna soft ya. Jadi kayak tadi birunya yang baby, itu ada enggak pink baby kayak gitu kan. Kemudian tulisannya cukup jelas, ukuran fontnya cukup jelas, tidak terlalu ini ya. Tapi memang ada tadi beberapa screenshot yang sedikit perlu diperbaiki. Overall bagus ya. Bagus ya, saya cukup puas lah ya dengan presentasi Anda di semester 6 ini. Bagus sekali progresivitasnya. Ini tolong dipertahankan dan di-up lagi. Jadi Anda sudah tahu nanti ketika sidang itu mana yang disukai oleh dosen penguji ya, terutama ya. Kemudian nanti pada saat Anda PKPA di rumah sakit ya seperti ini. Kemudian untuk kontennya sendiri, untuk isi materinya sendiri, itu Anda kan sudah belajar ya, berbagai macam tool bisa diaplikasikan, setidaknya untuk saat ini adalah untuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda ya. Jadi ilmu ini terpakai. Kalau kita sudah tahu itu nanti diterapkan, penerapannya benar-benar ya disesuaikan. Oh iya, dulu saya ingat misalkan Anda udah jadi apoteker nih ceritanya. Di rumah sakit atau di klinis. Kalau di rumah sakit kan saya udah bilang, kalau rumah sakit besar Anda nggak begitu cermat di interaksi, itu nggak apa-apa karena memang dia sudah by system ya. Jadi sudah by system, obat-obat yang diberikan dokter itu nanti kalau ada interaksi itu ada alertnya. Jadi ada semacam alarmnya. Itu nampak itu. Nah, ini interaksi loh, ini merah, nggak boleh sama sekali. Nah, itu udah enak ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda bekerja di rumah sakit yang belum ada punya sistem IT yang bagus, ya terpaksa Anda kan ada tahu cara lain, bukan terpaksa, maksud saya cari alternatif lain. Oh iya, pernah diajarin Bu Vivi seperti ini. Harapannya dimanapun Anda nanti bekerja atau untuk Anda sendiri itu penerapan ilmunya itu benar-benar optimal ya. Baik, mungkin ini di tingkat S1 adalah pertemuan kita yang terakhir ya untuk kuliah. Jadi setelah ini Anda mungkin skripsi ya, jadi nggak ketemu saya di kuliah lagi. Selama 4 semester saya mendampingi Anda, tentu banyak yang kurang berkenan yang pernah saya sampaikan kepada Anda. Di situ ada misalkan koreksi-koreksi dari saya yang agak misalkan tegas gitu ya. Nah, mungkin Anda itu kurang berkenan ya. Saya mohon maaf ya. Tujuannya adalah untuk menjadikan Anda itu
nanti calon sarjana atau calon apoteker yang tentunya mumpuni ya, yang handal, yang berkualitas ya. Jadi memang kita tempa dulu, kalau saya sendiri saya tempa ya. Ada kalanya nanti kok keras sekali nih Bu Vivi kayak gitu kan. Nah, tapi hasilnya apa setelah kita evaluasi 4 semester? Oh, alhamdulillah ya, bagus ini hasilnya ya, penjelasannya ya. Terima kasih ya untuk effort Anda selama ini, effort tugas, dan juga ini nanti untuk UTS-nya benar-benar belajar ya. KKN-nya kapan selesai? Dia beda-beda, Bu. Ada sesinya masing-masing. Jadi ada Oh yang gitu. mulai, ada yang belum, ada yang udah selesai, ada yang belum mulai gitu. Oh gitu ya. Ya. Tetap semangat lah ya Sophie dan teman-teman kelas A. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian saya mengucapkan terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Bu. Ibu. Iya, selamat beristirahat. Izin N ya. Baik, Bu.